menarik, di mana pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Yuni Fitriani MM sebagai perwakilan dari Ibu Sri Utami Mkom. Kepada Ibu Yuni, saya persilakan. Terima kasih Bu Entin atas waktu dan tempatnya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dari Universitas Bina Sarana Informatika, kemudian pada mahasiswa yang peserta dalam pengabdian masyarakat, dan juga kepada peserta pengabdian masyarakat dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi tentang literasi digital membuat konten positif yang menarik. Oke, saya izin share slide dulu ya. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital membuat konten positif yang menarik. Apa itu literasi digital? Jadi, literasi digital itu merupakan suatu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan juga memanfaatkan informasi tersebut secara bijak dan tepat. Mengapa literasi digital itu penting? Karena dengan adanya literasi digital, kita mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Kita juga bisa memecahkan masalah, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan juga bisa melakukan komunikasi dengan lancar. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam manfaat dari literasi digital. Nah, yang pertama itu menghemat waktu. Nah, di sini kita bisa mencari referensi di internet yang mana dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian manfaat literasi digital yang berikutnya ada lebih hemat biaya. Seperti banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Kemudian yang ketiga, memperluas jaringan, di mana kita bisa menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik, misalnya dalam hal mencari tahu atau membandingkan harga sebuah produk melalui internet, misalnya dari website online shop yang satu dengan online shop yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, manfaat literasi digital itu bisa belajar lebih cepat dan efisien. Misalnya pada saat ini dengan menggunakan aplikasi, berikutnya dengan literasi bisa ramah lingkungan, di mana bisa kita menggunakan buku elektronik atau e-book untuk menghemat kertas, kemudian memperkaya keterampilan, di mana bisa membuat percobaan dengan melihat tutorial yang ada di internet. Next, Pak. Nah, literasi digital itu juga bisa membuat kita mampu memilah mana konten yang negatif dan juga mana yang konten mempunyai nilai yang positif. Nah, di sini saya akan jelaskan suatu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten itu ada beberapa kategori, ada konten informasi, ada konten inspirasi, konten vlog, konten edukasi, dan konten hiburan. Nah, konten informasi ini merupakan konten yang dimana isinya tentang informasi berita terbaru yang mana biasanya sering diperbincangkan orang. Kemudian ada konten inspirasi. Nah, konten inspirasi ini berupa konten yang berisi kata-kata motivasi atau kata-kata bijak. Kemudian ada konten vlog. Nah, konten vlog ini berisi konten yang berupa cerita kisah pribadi ataupun aktivitas sehari-hari yang mana didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, kemudian ada konten edukasi. Nah, konten edukasi ini juga memberikan informasi tapi lebih difokuskan dalam hal penambahan pengetahuan dan juga materi pembelajaran, tutorial, maupun tentang kesehatan. Nah, kemudian ada konten hiburan, di mana dalam konten ini berisi konten yang berupa video-video lucu ataupun cerita lucu maupun percakapan-percakapan yang mengenai hal-hal yang lucu. Lanjut, Pak. Nah, dalam mengembangkan suatu konten, kita harus mempunyai tips dan triksnya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana tips mengembangkan konten berkualitas dan menarik. Yang pertama, buat konten yang orisinil.
Nah, konten yang orisinil di sini maksudnya konten yang kita buat bukan merupakan suatu konten yang jiplakan atau jiplakan dari orang lain. Ya, jadi benar-benar konten tersebut harus orisinalitas. Nah, kemudian fokus ciptakan headline yang kuat atau tajuk utama yang kuat atau judul utama yang kuat. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita menciptakan headline yang kuat, kita bisa membangkitkan pembaca dan juga membangkitkan minat. Ya. Kemudian bisa memberikan jawaban. Jadi konten yang kita buat itu isinya harus mudah dibaca, ya, sehingga orang bisa menangkap inti persoalan dari konten yang kita buat. Kemudian akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Nah, di sini kita harus bisa memberikan link tautan dan sumber referensi. Yang berikutnya, ciptakan engaging content atau ciptakan suatu konten yang kreatif dan menarik. Dengan apa? Misalnya pada bagian perkenalan kita buat sesuatu yang mengesankan atau bisa juga dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata mutiara. Bisa juga kita adakan giveaway atau kita adakan game. Kemudian bisa dengan kita memberikan ulasan pelanggan atau testimoni, atau juga bisa dengan live streaming. Nah, kemudian yang berikutnya berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan ilustrasi terhadap isi konten yang sedang kita buat. Yang berikutnya, tulis konten pendek dan meruncing. Jadi konten yang kita buat tersebut isinya harus singkat dan langsung pada inti persoalan yang memberikan suatu informasi. Dan kemudian yang terakhir, selalu update website atau blog kita. Ya, jadi update website atau blog kita secara berkala. Nah, di sini untuk membuat suatu konten, kita bisa menggunakan platform media sosial ya untuk mengupload konten kita. Ada TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa contoh konten positif yang menarik yang saya ambil sedikit dari platform media sosial. Yang pertama ini dari YouTube. Ini merupakan contoh konten dari Zenius Education. Nah, di mana di sini dia kontennya biasanya memberikan tips dan trik bagaimana metode belajar yang efektif atau tips mengatasi benci terhadap pelajaran tertentu. Jadi ini berhubungan dengan konten edukasi. Nah, yang berikutnya saya juga mengambil contoh dari konten di TikTok dari konten creator Vina Mulyana. Nah, di sini konten creator ini dia menjelaskan tentang tips dan trik bagaimana cara melamar kerja, bagaimana cara membuat surat lamaran kerja, dan juga tips dan trik yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya. Oke, nah kemudian ini juga ada contoh konten inspirasi yang saya ambil dari Instagram, yang dimana di sini konten inspirasi ini berisi tentang kata-kata bijak atau motivasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada vlog, ya konten vlog. Saya ambil contoh vlognya si Tarik Halilintar, yang dimana mengisahkan tentang pada saat dia sedang melakukan umroh di Arab, ya, umroh. Nah, untuk PM ini, ya kita tekankan kepada konten untuk media sosial platform YouTube, yang mana nanti akan dijelaskan cara uploadnya oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak. Nah, terima kasih saya sampaikan. Demikian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.